Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo guys, nama saya Salvia bersama rekan-rekan saya Ferawati Dewi, Nur Alfi Laila Suryani, dan Muhammad Iqbal Abdallah. Oke, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perancangan sistem informasi akademik berorientasi objek menggunakan metode Unified Modeling Language. Silakan ditonton ya guys. Baik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu latar belakang mengapa kami mengambil judul perancangan sistem informasi akademik berorientasi objek menggunakan metode UML atau Unified Modeling Language. Lanjut saja ya. Di sini, agar sebuah proses KRS dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan suatu sistem informasi yang dapat diakses secara online. Selain dapat mempermudah proses KRS oleh mahasiswa, administrasi akademik pun dapat terbantu karena dengan sistem informasi tersebut, kegiatan akademik mahasiswa dapat terdokumentasi dengan lebih rapi dan terstruktur. Sistem informasi yang dibangun nantinya harus dapat memfasilitasi kegiatan akademik mahasiswa yang meliputi pengambilan KRS dan menampilkan kartu hasil studi atau KHS. Selain itu, pengguna yang terlibat dalam proses akademik mahasiswa juga harus memiliki akses ke sistem informasi dan mampu menjalankan fungsi-fungsi sistem yang berkaitan dengan hak aksesnya. Hal tersebut menyebabkan kompleksitas sistem yang akan dibangun cukup tinggi, sehingga pada tahap analisis dan perancangan perlu disiapkan secara matang, termasuk pendekatan pembangunan sistem informasi yang akan digunakan. Dengan penggunaan sebagai bahasa pemodelan, rancangan sistem dapat terkarakteristik secara nyata, jelas, dan komprehensif melalui tampilan grafis. Pada penelitian ini diusulkan perancangan berorientasi objek menggunakan UML sebagai tahap awal dalam membangun sistem informasi akademik di lingkungan sebuah universitas. Dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek, diharapkan model perancangan yang dihasilkan mampu menggambarkan perilaku sistem secara nyata, jelas, dan komprehensif. Nah, lanjut yang B, yaitu permasalahan. Sebagaimana suatu universitas berjalan, maka proses akademik menjadi salah satu proses yang perlu menjadi perhatian utama. Apabila melihat kondisi proses akademik yang berjalan saat ini, maka ditemui kekurangan dan hambatan yang menyebabkan proses akademik di lingkungan tidak berjalan dengan lancar. Salah satunya yaitu banyak mahasiswa yang terlambat dalam mengambil kartu rencana studi atau KRS karena proses KRS malah dilakukan secara manual. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa tidak dapat melakukan KRS dimanapun dan kapanpun. Yang C yaitu tujuan penulisan. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan perancangan sistem informasi berorientasi objek menggunakan UML atau Unified Modeling Language di sebuah universitas. Nah, di sini ada yaitu bagian yang E, perancangan berorientasi objek. Pada konsep analisis dan perancangan suatu perangkat lunak berorientasi objek, maka model yang akan dihasilkan merupakan gambaran dari real world problem di mana tersusun atas objek-objek yang saling berinteraksi. Setiap objek memiliki fungsi sesuai dengan peran dan kebutuhan interaksinya masing-masing.
Metode berorientasi objek didasarkan pada penelitian prinsip bagaimana mengelola sistem yang kompleks. Nah, lanjut di sini ada UML atau Unified Modeling Language. UML adalah suatu standar pemodelan untuk mengembangkan sistem berorientasi objek. UML digunakan ketika metodologi pengembangan suatu sistem yaitu Unified Approach atau UA. Beberapa diagram yang dibangun menggunakan UML yaitu ada use case diagram, ada class diagram, ada activity diagram. Nah, penjelasan dari masing-masing diagram dapat dilihat sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu kita akan bahas terlebih dahulu yaitu mengenai use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas yang dapat diperbuat oleh sistem. Use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Interaksi tersebut juga yang menjelaskan komponen-komponen sistem beserta manfaatnya kepada pihak yang berada di luar sistem. Nih, untuk komponen utama untuk membentuk use case diagram ada dua yaitu use case dan aktor. Nih, ada contohnya di bawah ini ya. Nih, contohnya ada gambar yang A yaitu aktor. Aktor di sini disebutkan yaitu mahasiswa. Jadi yang namanya aktor itu adalah mahasiswa ataupun sebaliknya. Mahasiswa adalah aktor. Nih, ada gambar yang B yaitu contoh gambar dari use case. Contoh gambar dari use case di sini yaitu manajemen mahasiswa. Nih, ini contoh dari use case diagram ya. Lanjut, yang kedua yaitu kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram UML yang berfungsi menggambarkan struktur dari sebuah sistem di mana terdiri dari kelas-kelas beserta relasinya. Setiap kelas memiliki atribut dan operasi yang menunjukkan karakteristik dari objek yang digambarkan kelas tersebut. Nih, di bawah ini ada contoh kelas diagram ya. Contohnya di sini bisa kita lihat. Nih, di sini ada mahasiswa. Mahasiswa di sini disebut nama kelas. Nah, di dalam atribut ada yang namanya NIM sama kode prodi. Lanjut di bawahnya lagi ada yang namanya operasi. Operasi di sini ada 4. Yang pertama tambah mahasiswa atau NIM kode prodi. Yang kedua tambahkan edit mahasiswa atau NIM. Yang ketiga hapus mahasiswa atau NIM. Yang keempat lihat mahasiswa. Oke, lanjut ya. Di sini ada yang ketiga yaitu activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah diagram yang mendeskripsikan proses bisnis dan alur kerja dari kasus-kasus yang ditangani sistem. Pada diagram aktivitas digambarkan proses awal akhir dari kasus-kasus yang ditangani sistem beserta kemungkinan aktivitas lain yang terjadi secara paralel ketika dieksekusi. Diagram aktivitas menggunakan UML digambarkan dengan simbol segi 4 dengan sudut membulat. Lanjut ya. Nanti di bawah ada contoh gambar activity diagramnya ya. Di sini ada yang namanya identifikasi aktor use case diagram. Si akad di sini kepanjangan dari sistem informasi akademik. Terdapat beberapa pihak memiliki hak untuk mengakses sistem informasi akademik di sebuah universitas. Pihak-pihak tersebut meliputi mahasiswa, dosen, karyawan fakultas, dan admin dan lain-lain. Mahasiswa yang dapat mengakses sistem informasi akademik
adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di sebuah universitas. Dosen dalam hal ini yang bekerja di lingkungan sebuah universitas, baik sebagai dosen tetap maupun dosen yang diperbantukan. Begitupun karyawan dan admin-admin dan sebagainya. Nah, lanjut di sini ada contoh dari gambar 3 ya. Ini adalah use case diagram sistem informasi akademik. Use case diagram dibuat untuk setiap pengguna, sehingga pada penelitian ini akan diperoleh 5 use case diagram. Gambar 3 di sini menunjukkan use case diagram untuk pengguna mahasiswa. Melalui use case diagram untuk pengguna mahasiswa tersebut, maka dapat dilihat fungsionalitas-fungsionalitas yang dapat diakses mahasiswa melalui sistem. Fungsional tersebut meliputi profil, edit profil, ubah password, melihat nilai, cetak KHS, melihat KRS, mengisi KRS, dan mencetak KRS. Sedangkan untuk use case diagram bagi pengguna dosen dan karyawan akademik masing-masing ditunjukkan pada gambar 4 dan 5. Nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh diagram untuk mahasiswa. Nih, di sini ada mahasiswa. Kemudian mahasiswa di sini di dalamnya banyak sekali yang harus dilakukan, yaitu yang pertama melihat profil, lalu edit profil, lalu ubah password, lalu melihat nilai, lalu mencetak KHS, mengisi KRS, melihat KRS, dan cetak KRS. Ini contoh gambar 3 ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferawati Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Dewi. Saya dari kelas 4B PTI. Di sini untuk meneruskan video slide dari penjelasan teman saya tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram dan apa aja yang ada di dalam use case diagram untuk penggunaan dosen itu sendiri, ya kan? Nah, dalam use case diagram ini dapat melihat fungsional yang diakses oleh sistem itu sendiri. Nah, fungsional itu meliputi ini untuk, di sini ada untuk diagram penggunaan dosen. Ini ada meliputi yang pertama dosen, ini untuk usernya sendiri. Terus ada melihat profil, edit profil, ubah password, melihat mahasiswa, melihat mata kuliah, manajemen nilai, melihat ruang kuliah, dan melihat jadwal kuliah. Ini contoh dari use case diagram untuk penggunaan dosen, ya kan? Ini yang ada pada fungsional sistem yang ada pada dosen itu sendiri. Nah, selanjutnya ada lagi diagram untuk karyawan akademik di universitas tersebut. Di sini ada diagramnya di gambar ini. Nah, jadi dalam diagram ini akan mendeskripsikan langkah-langkah dari proses setiap penggunaan untuk mengakses sistem, termasuk fungsi apa saja yang diakses dari sistem tersebut. Nah, di sini ada use case diagram untuk karyawan akademik. Di sini ada melihat profil sama seperti tadi, edit profil dan ubah password masih sama seperti di dosen ini tadi. Terus di sini ada manajemen dosen, melihat mahasiswa, melihat nilai, dan melihat KRS, ya kan? Jadi melihat KRS itu udah include dengan melihat nilai. Terus di sini ada manajemen ruang kuliah dan manajemen jadwal kuliah, seperti itu. Jadi dari diagram tersebut menunjukkan aktivitas untuk penggunaan mahasiswa, dosen, karyawan akademik dapat dilihat menu-menu yang dapat diakses oleh masing-masing pengguna, seperti mahasiswa bisa atau dapat mengakses menu apa saja, terus dosen dapat mengakses menu apa saja, dan karyawan akademik dapat mengakses menu apa saja seperti yang sudah dialurkan oleh use case diagram ini. Oke, selanjutnya untuk
melihat nilai ini, kita bisa melihat hasil belajar kita. Selanjutnya yaitu ada cetak KHS. Cetak KHS itu adalah mencetak hasil belajar kita. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Abdallah. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Alfi. Pada gambar 8, diagram aktivitas bagi pengguna karyawan akademik. Yang pertama login, dilanjutkan melihat profil karyawan. Setelah melihat profil karyawan, selanjutnya bisa memilih edit profil karyawan, ubah password, melihat mahasiswa, melihat nilai mahasiswa, dilanjutkan melihat KS dan manajemen dosen, manajemen ruang kuliah, dan manajemen jadwal kuliah. Setelah semua itu telah dipilih salah satunya atau dikerjakan semua, begitu logot. Diagram kelas Siakat. Diagram kelas mendeskripsikan entitas-entitas yang terlibat dalam sistem beserta atribut dan operasi dari setiap entitas. Diagram kelas ini merupakan panduan dalam pembuatan database Siakat dan panduan untuk tahap implementasi pemrograman berorientasi objek. Pada gambar 9 ditunjukkan diagram kelas dari Siakat. Ya, dimulai dengan program studi, kode prodi, tambah prodi, buka tutup kurung kode underscore prodi, dilanjutkan dengan tambah edit prodi, buka tutup kurung kode underscore prodi, tambah hapus prodi, buka tutup kurung kode underscore prodi, tambah lihat prodi, buka tutup kurung kode underscore prodi. Dilanjutkan ke mahasiswa yang disertai dengan entitas NIM dan tambah NIM dan tambah kode prodi, kode underscore prodi. Tambah mahasiswa, buka tutup kurung NIM, kode underscore prodi. Ditambah dengan edit mahasiswa, buka tutup kurung NIM, tambah hapus mahasiswa, buka tutup NIM, tambah lihat mahasiswa, buka tutup kurung NIM. Dilanjutkan ke KRS. KRS berisikan beberapa entitas-entitas seperti tambah NIM, tambah nama mahasiswa, tambah kode mata kuliah, tambah nama mata kuliah, tambah SKS, tambah NIK dosen, tambah nama dosen, tambah kode jadwal, dan tambah kode date atau tanggal. Dilanjutkan tambah KRS, tutup kurung kosong, tambah edit KRS, tutup kurung kosong, tambah hapus KRS, tutup kurung kosong, tambah
lihat KRS atau kurung kosong. Nah, dari mahasiswa juga bisa dilanjutkan ke KHS. Dari KHS terdiri dari entitas yaitu tambah mata kuliah, tambah nama matkul mata kuliah, tambah SKS, tambah NIM, tambah nama mahasiswa, tambah status mahasiswa, tambah angkatan, tambah jenjang, tahun ajaran, dan tambah nilai. Lanjutkan dengan tambah KAST, buka tutup kurung kosong, tambah edit KHS, buka tutup kurung kosong, tambah hapus KS, buka tutup kurung kosong, tambah lihat KS. Dari situ bisa dilanjutkan ke mata kuliah. Mata kuliah, kode matkul, kode mata kuliah, ditambah matkul, buka tutup kurung kode matkul, tambah edit matkul, buka tutup kurung kode matkul mata kuliah, tambah hapus matkul atau mata kuliah, buka tutup kurung kode mata kuliah, tambah lihat mata kuliah, buka tutup kurung kode mata kuliah. Nah, dari mata kuliah ini bisa dilanjutkan ke jadwal. Dari jadwal, kode jadwal, tambah kode jadwal, tambah jadwal, buka tutup kurung kode jadwal, tambah edit jadwal, buka tutup kurung kode jadwal, tambah hapus jadwal, buka tutup kurung kode jadwal, tambah lihat jadwal, buka tutup kurung kode jadwal. Dilanjutkan ke ruang kuliah. Ruang kuliah itu ada kode ruang, tambah ruang kuliah, buka tutup kurung kode ruang, tambah edit, buka tutup kurung kode ruang, tambah hapus ruangan kuliah, buka tutup kurung kode ruang, tambah lihat ruang kuliah, buka tutup kurung kode ruang. Nah, di sini ada juga entitas dosen, terdiri dari nik dosen, tambah dosen, buka tutup kurung nik dosen, edit dosen, buka tutup kurung nik dosen, tambah hapus dosen, buka tutup kurung nik dosen, tambah lihat dosen, buka tutup kurung nik dosen. Nah, di sini juga ada login. Login itu syarat utama untuk memulai semua ini, untuk mengisi kota prodi ataupun apapun itu. Nah, dari login terdiri entitas dari NIM, ini karyawan, nik dosen, password. Login terserah itu pilih, kalau Anda mahasiswa Anda pilih NIM, masukkan NIM, masukkan password. Atau Anda dosen atau karyawan, masukkan nik karyawan atau nik dosen dan passwordnya. Ya, selanjutnya kesimpulan. Perancangan perangkat lunak berorientasi objek cocok digunakan untuk merancang sistem yang kompleks, termasuk sistem informasi akademik di universitas tertentu. Model hasil perancangan dideskripsikan dalam diagram UML, di mana diagram-diagram yang digunakan meliputi use case diagram, kelas, dan diagram aktivitas. Use case diagram dan diagram aktivitas dibuat untuk setiap pengguna yang terlibat dalam siakat. Pengguna-pengguna yang memiliki akses ke siakat di universitas tertentu meliputi dosen, mahasiswa, karyawan akademik, karyawan fakultas, dan super admin, sedangkan diagram kelas digunakan sebagai acuan dalam pembuatan database untuk siakat.
dan bantuan pada tahap implementasi pemrograman orientasi. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.